Halo semuanya, aku kembali lagi. Sinru sudah kembali. Betul. Sinru, bukannya kamu sudah pulang ke rumah? Aku ubah pikiran. Aku bisa kembali bekerja kan? Tang Minglang mana? Dia di dalam kah? Oke, aku akan mencarinya. Aku tidak akan mengganggu kalian. Kalian semua bekerja ya. Aku tidak akan mengganggu kalian. Ada kejutan. Kamu sangat terkejut kan? Kamu. Kamu tidak perlu menebak. Aku akan langsung memberitahumu. Aku kembali. Aku tidak pulang ke rumah. Aku ingin tetap di sini bekerja. Dan kamu kembali mendapatkan karyawan yang pintar dan lucu. Dan juga ceria dan periang. Bukankah itu bagus? Dan yang paling penting, gaji yang aku terima tidak tinggi. Jadi tidak mempekerjakan aku adalah kerugianmu. Dan juga kerugian seluruh perusahaan. Bukan kerugian seluruh dunia PR. Sudah selesai. Secara garis besar sudah selesai. Tapi jika kamu ingin mendengar lebih banyak, aku Tidak perlu. Nona ini. Aku ingin bertanya. Kamu menganggap tempat ini sebagai apa? Datang dan pergi sesuka hati. Kenapa kamu serius sekali? Bukankah kita sudah cukup akrab? Maaf sekali. Kami sekarang tidak membutuhkan orang. Cari tempat lain saja. Baiklah, aku akan jujur padamu. Bisakah kita bicara di tempat lain? Di sini saja. Begitu ya. Kamu yang menyuruhku bicara, jangan salahkan aku ya. Bicaralah. Jangan menyesal ya. Tidak menyesal. Aku benar-benar akan bicara. Bicaralah. Jadi, pacarku melihat kita berdua bersama terlalu sering, jadi dia mengira kita berdua adalah pasangan. Dia selalu berpikir bahwa kita berdua pernah tidur bersama. Jadi dia meninggalkanku. Kesalahpahaman yang besar ya. Mau tidak mau aku bantu bicara? Oh, tidak perlu. Karena dia meninggalkan saya di sini dan pergi. Dan sekarang saya tidak punya uang, jadi tidak bisa pergi. Bahkan jika saya ingin pergi, pacar saya ada di rumah mereka. Dia itu si raja kecil di sana. Jangan lihat dia begitu sopan. Dia bisa bergaul dengan semua kalangan. Bahkan jika saya kembali, tidak ada jalan keluar. Jadi saya berpikir lagi dan lagi. Saya merasa, sekarang saya berada dalam situasi sulit ini karena kamu. Itu sebabnya saya datang mencarimu. Saya tidak meminta ganti rugi, hanya minta kamu membantu saya mendapatkan pekerjaan. Sebagai tanda saya menerima permintaan maafmu. Alasanmu ini sepertinya. Tidak ada sepertinya. Aduh, saya sudah bicara lama, buang banyak air liur. Sudah bicara banyak, kamu setidaknya kasihanilah saya. Kalian semua setuju kan? Setuju kan? Setuju kan? Ya. Nah, itu dia. Si Jun. Kamu kan butuh asisten. Maksudnya APA. Kamu mau jadi asistenku? Bisa bersama Wang Zong. Bisa bersama kakak si Jun adalah kehormatan saya. Terima kasih Tam Zong. Terima kasih kakak si Jun. Tang Zong, syarat saya untuk asisten sangat tinggi. Dia sudah ganti 8 asisten dalam 3 bulan. Kenapa kamu bercanda lagi dengan saya? Aneh sekali. Kalau begitu, sudah diputuskan. Baiklah, Tidak apa-apa, saya pergi dulu. saya kasih tahu aturan perusahaan. Hen. Pertama, tidak boleh macam-macam dengan atasan. Oh, Lain kali kerja lebih serius. Hen. Biasanya bantu saya. Saya is tukang supervisor. Kamu is tukang kasar. Baik. Kamu duduk di sini saja. Ini tempat kerjamu nanti. Terima kasih. Sinru, sudah pulang. Oh, kamu pergi dulu. Saya selesaikan file ini dulu. Ya sudah, lagi pula Tang Zong masih sibuk. Kalau kamu bisa tunggu, tunggu saja. Kalau tidak bisa, tolong tutup pintunya, ya. Baik. Dah. Sampai jumpa.
Kenapa kamu selalu suka main tangan? Siapa yang suruh kamu bertingkah aneh? Ada apa? Aku melanggar aturan pertama kantor. Aturan apa? Tidak boleh bersikap tidak sopan pada atasan. Aku kira aturan apa? Kenapa kamu masih di sini? Perusahaan di lembur. Tidak ada uang lembur. Aku baru sampai, ingin baca lebih banyak bahan. Agar bisa cepat bekerja. Baca besok saja, sudah larut malam. Ada apa lagi? Sebenarnya, aku tidak punya tempat tinggal. Aku pikir, karena semua orang sudah pulang, aku bisa tinggal di kantor. Nanti kalau sudah ada uang baru cari tempat. Maaf, Nona. Peraturan perusahaan kami tidak memperbolehkan menginap di kantor. Lalu bagaimana? Aku tidak punya tempat tinggal, mau tidur di jalanan? Aku benar-benar kalah sama kamu. Sudah makan? Aku tidak lapar. Ayo pergi. Kemana? Makan. Aku tidak punya uang. Bos mengajak makan karyawan baru. Mau ikut? Ya sudah, ikut saja perintah bos. Cepat sedikit. Tunggu dulu, aku harus mengunci pintu. Iya, sudah lama bilang, baru datang. Tolong makannya jangan berantakan, tidak ada yang berebut. Saat orang lain makan, jangan banyak bicara, nanti tersedak. Tapi sekarang kamu bisa dibilang tidak punya rumah. Kenapa bisa sampai seperti ini? Hei. Memikirkan apa? Aku putus dengan pacarku. Itu bagus juga, cepat atau lambat pasti putus juga. Kamu ngomong apa? Tidak menghiburku saja sudah cukup. Masih ngomong begitu. Aku sedang patah hati. Lalu kamu mau aku bagaimana? Aku sudah menraktir kamu makan. Makan saja tidak cukup. Bagaimana kalau begini? Untuk menunjukkan permintaan maafmu, biarkan aku tinggal sementara di rumahmu. Kamu bilang apa? Kamu juga tahu aku sekarang tidak punya uang, tunggu kamu gajian baru kasih aku. Aku akan cari tempat pindah. Ya bolehlah. Lagi pula tempat tidurku besar. Ah bukan, maksudnya tinggal di kamar lain di rumahmu. Oh kalau begitu, aku harus pertimbangkan baik-baik. Kamu. Jangan main tangan. Kamu tenang saja, aku tinggal di rumahmu kamu juga tidak rugi. Aku bisa bantu bersihkan kamar, cuci baju, masak. Kamu juga bisa hemat uang untuk bayar pembantu, kan bagus. Sudah, kita sepakat ya, cepat makan. Sudah sepakat. Capek banget. Baru masuk sudah anggap rumah sendiri. Bos besar. Hari ini kerja seharian capek, santai aja. Bantu aku ambil air. Kamu ini nona besar masih minta dilayani. Tolong dong. Apa sih? Hei. Siapa suruh pegang barangku? Kasih. Tutupnya kasih. Kamu. Jangan-jangan kamu anak nakal. Aku memang anak nakal. Bawa kamu pulang dulu, baru bilang, kamu takut nggak? Aku nggak percaya, orang seperti kamu ini omong. Aku lihat gerak-gerak pasti pegal pinggang. Masih mau bohongin aku yang masih muda. Kamu meremehkan aku ya? Iya, Aku suruh kamu coba. kamu menyebalkan, pergi sana. Untuk wanita kurus kering seperti kamu, aku nggak tertarik. Aku ajak kamu lihat kamar yang akan kamu tidur malam ini. Oke. Kalau begitu, kamarmu. Pintunya bisa dikuncikan. Kamu pikir. Jangan-jangan mau aku bawa kamu. Kamu berani. Bercanda, kamu jangan malah masuk kamarku tengah malam. Aku bilang ya. Mesum.
Direktur Utama Grup Dashan, Bapak Tang Jin. Datang ke program Fokus langsung. Tadi Bapak Tang bicara tentang hubungan perusahaan dengan berbagai kegiatan amal. Kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah ini. Begini, karena memang benar, ada beberapa pengusaha kita. Mereka sudah menghasilkan uang. Harus dibagi menjadi 3 aspek. Tang Jin, kamu munafik. Kamu penuh cinta terhadap masyarakat. Tapi kenapa kamu memperlakukan kakakku seperti ini? Tidak mau menolong saat kesusahan. Aku tidak akan membiarkan kakakku mati sia-sia. Program ini mendatangkan kekayaan bagi perusahaan dan masyarakat. Karyawan kita, komunitas kita, masyarakat kita, negara kita. Apakah mereka mendapatkan kekayaan ini? Aku pasti akan membuatmu mendapatkan hukuman yang pantas. Kalian tidak bisa terus seperti ini. Hari kiamat kalian sudah tiba. Paman Po. Acara peringatan 5 tahun grup kita go public. Bagaimana perkembangannya? Sudah aku bicarakan dengan Ming Lang, dia sedang mempertimbangkan. Terlalu ragu-ragu, tidak seperti sikap seorang pria. Yang dia ragukan bukanlah apakah akan melakukan ini atau tidak, melainkan apakah akan bekerja sama dengan ayahmu ini atau tidak. Ternyata urusan perasaan lebih sulit daripada urusan bisnis. Iya. Aku punya saran, katakanlah. Pak Tang, bagaimana kalau kamu langsung saja menelepon Ming Lang, biar aku saja yang menelepon, aku kan orang tua. Kalau aku yang menelepon, dia tidak bisa menolak. Tapi dia selalu menunda-nunda, kalau kamu yang menelepon. Masalah ini akan segera ada jawabannya, aku yang menelepon. Pak Tang, lihat, kamu juga ragu-ragukan. Kamu ini. Biarkan aku ragu-ragu sebentar lagi, oke. Lihat, masih ada hal lain tidak? Tidak ada, oh iya. Daftar tamu undangan sudah aku lihat, tidak ada masalah besar. Beritahu bawahan untuk mengirim undangan, baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu, baiklah, oke. Restoran Italia yang baru buka itu, aku belum pernah ke sana. Katanya enak. Rencana dietku minggu ini pasti gagal lagi. Kamu bilang Pak Tang dan Kakak Si Jun. Kenapa selalu bersama? Apakah kamu tahu sesuatu? Aku baru datang ke sini, pasti tidak tahu. Kamu tidak terlihat bodoh seperti itu, ini saja tidak bisa melihat. Pak Tang dan Kakak Si Jun. Usia mereka hampir sama, pria tampan dan wanita cantik. Dan keduanya masih lajang, pasti membuat orang berpikir macam-macam kan? Kayaknya kamu memang pintar. Kalian ngomongin apa sih? Ah, nggak ada apa-apa, cuma ngobrol santai aja. Barusan cuma ngomongin sesuatu. Pak Tang dan Kak Si Jun. Pasangan yang serasi. Aku kasih tahu sesuatu, jangan bilang siapa-siapa ya. Teman lamaku dulu. Sekampus sama Wang Si Jun. Katanya dulu, Pak Tang dan Wang Si Jun. Dulu pacaran. Oh iya, aku hampir lupa. Dulu waktu kumpul-kumpul, si An bilang. Dulu di perusahaan ini ada karyawan yang marga Tang. Dulu bareng Pak Tang merintis usaha. Dulu juga pacaran. Terus dia kemana? Aku nggak tahu deh. Permisi. Kamu lagi ngapain? Pak Tang, Kak Si Jun bilang ada dokumen. Ditaruh di kantormu, suruh aku cari. Kayaknya nggak ada di sini. Kalau ketemu, aku antar ya. Oh, oke. Lee Sin-ru. Ini bukan rumah. Kalau nggak ada keperluan, jangan ke kantorku. Oke, Pak Tang.
Kak Si Jun, maaf ya. Sampai kamu yang traktir makan. Nggak apa-apa. Kamu baru datang, aku traktir aja. Lain kali gajian, kamu traktir aku ya. Kita teman sekaligus rekan kerja, nggak masalah. Kamu baik banget sama teman, pasti punya banyak. Teman dekat ya. Jujur aja, dulu aku punya teman yang sangat dekat. Kak Si Jun, apa aku ngomong yang salah? Maaf ya. Nggak, cuma aku teringat sesuatu. Hal yang dulu bikin sedih. Hal sedih nggak usah dipikirin, kita harus tetap semangat. Hidup kita harus terus berjalan. Kamu benar, kita harus tetap semangat hidup. Iya. Seperti Pak Tang, hidup dengan santai itu enak banget. Dia terlalu sedih, jadi memilih cara lain untuk melarikan diri. Oh, pantas saja. Tapi aku dengar Pak Tang, hubungannya dengan ayahnya nggak bagus. Makanya Pak Tang keluar merintis usaha sendiri, susah banget. Kalau mewarisi bisnis keluarga, pasti enak. Karakter dia nggak cocok sama ayahnya. Dia nggak akan pulang buat mewarisi bisnis keluarga. Tapi mereka kenapa sih sampai hubungannya nggak bagus? Kalau aku ada masalah sama keluarga, cuma semalam aja, besoknya udah nggak ada masalah. Nggak, masalah antara mereka berdua nggak akan selesai semudah itu. Oh, tapi Pak Tang yang santai gitu. Kok bisa sampai punya masalah besar sama ayahnya? Gimana kalau Kak Si Jun cerita ke aku? Aku kan temannya Pak Tang. Harusnya aku peduli dong. Itu kan urusan keluarga orang. Kita nggak bisa ikut campur. Apa karena adik perempuan Pak Tang dulu? Kok kamu tahu? Dengar dari siapa? Waktu itu Pak Tang ngobrol sama aku, nggak sengaja cerita. Nggak boleh cerita ya? Sebenarnya banyak hal yang lebih baik disimpan di hati. Tapi, kadang nggak bisa cerita. Itu bikin sedih. Ada hal-hal yang lebih baik diungkapkan daripada disimpan di hati. Zinru, aku cerita sesuatu, ya? Ya, Ada seorang cewek. Keluarganya miskin. Terus, dia diadopsi sama keluarga kaya. Dia jatuh cinta sama kakaknya. Walaupun mereka nggak ada hubungan darah, tapi cinta mereka nggak bisa diterima sama keluarga. Akhirnya mereka berdua pergi dari rumah itu. Mereka pikir bisa hidup tenang tanpa gangguan. TAPI. Nggak lama kemudian, cewek itu ketahuan kena leukemia. Keluarga mereka mau pisahin mereka, pakai biaya pengobatan buat ngejebak. Tapi mereka nggak menyerah. Tapi karena nggak dapat perawatan tepat waktu, dia tertunda. Akhirnya meninggal. Gadis ini adalah teman baik saya. Kakak Si Jun. Maaf, saya mau ke kamar kecil. Oh, pura-pura baik.
Halo, perusahaan Jinrui. Saya mencari Tang Minglang. Bisa tahu nama Anda? Katakan saja ketua grup Dashan yang mencarinya. Halo. Oh, baik. Tunggu sebentar. Saya akan mentransfer. Halo, Halo, Pak Tang, ketua grup Dashan. Mencari Anda. bilang saya tidak ada. Halo, maaf Pak, Pak Tang sedang tidak ada. Apakah ada pesan yang ingin saya sampaikan? Ada keperluan apa? Saya datang mencari Tang Jin. Apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya? Untuk bertemu ketua, harus membuat janji dulu. Saya dari perusahaan Jinrui, sekretaris Tang Minglang. Bisa tolong tanyakan untuk saya? Baik. Pak Chong, sekretaris Tang Minglang, ingin bertemu ketua. Oh, baik, saya mengerti. Silakan ikut saya. Mei Suk. Silakan, Nona. Terima kasih. Ada lagi? Saya mencari Pak Tang. Anda bukan Pak Tang. Wah, Pak Tang tidak mudah menemui tamu. Ada keperluan apa, bisa bilang ke saya. Saya datang karena ingin membicarakan perusahaan Jinrui dan beberapa bisnis dengan grup Dashan. Ini kartu nama saya. Biasanya urusan bisnis dibicarakan dengan para manajer kami. Lihat, Anda hanya sekretaris. Apa kualifikasi Anda untuk membicarakan bisnis dengan Pak Tang? Lagi pula, saya sering berhubungan dengan bos perusahaan Anda, Tang Minglang. Bagaimana bisa saya tidak tahu? Kamu ini sekretaris ya? Karena saya baru masuk ke perusahaan elit, tentu saja Anda tidak tahu saya. Baiklah. Kalau kamu tidak mau bicara, saya akan telepon Minglang untuk mengonfirmasi identitasmu. Tunggu sebentar. Baiklah, saya jujur saja. Sebenarnya, saya pacarnya Tang Minglang. Kami sudah tinggal bersama cukup lama. Saya datang sebenarnya ingin bertemu dengan ayah pacar saya. Tapi dia selalu melarang saya, jadi saya diam-diam datang ke sini. Hal saya datang untuk bertemu ayah Tang Minglang. Jangan bilang-bilang ke Tang Minglang ya. Kalau tidak, dia akan putus dengan saya. Jadi, bisakah Anda memberitahu bos Anda? Lalu, apa yang ingin kamu bilang ke Pak Tang? Ini urusan pribadi. Baiklah, silakan duduk dulu. Tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Silakan. Pak Tang M. Ini adalah Nona Lee Sinru. Silakan duduk, lanjutkan kerja Pak Bao. Baik. Lee Zenro. Kamu pacarnya Minglang? Iya, Minglang. Sekarang kok suka tipe kayak kamu ya? tipe kayak apa saya? Datang ke sini minta penjelasan. Saya datang untuk bertemu ayahnya Minglang. Saya ini. Bagaimana? Hanya ingin kenalan, juga ingin tahu. Hubungan Minglang dengan ayahnya kok bisa seburuk ini? Sekarang saya tahu. Kenapa? Bagus. Cocok dengan Minglang. Beritahu saya. Sudah berapa lama kalian kenal? Sudah berapa lama tidak penting. Yang penting, sudah sampai tahap apa? Lalu bagaimana dengan Ting Ting? Kamu tidak tahu siapa Ting Ting? Tunangannya Minglang. Dia tidak bilang ya? Dia tidak pernah bilang ke saya. Kalau tidak, hubungan kalian belum sampai tahap itu. Atau sebenarnya kamu bukan pacarnya Minglang? Katakanlah, apa sebenarnya yang ada di pikiranmu? Sebenarnya, dia kadang-kadang juga membicarakannya padaku. Tahu. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia sudah tidak mencintainya lagi. Tentu saja, dia pasti tidak mencintainya.
Karena dia sebenarnya tidak punya tunangan. Aku hampir tertipu olehmu. Bukannya aku yang tertipu olehmu? Katakanlah, mau keluar sendiri dari kantor. Atau mau kupanggil satpam untuk mengeluarkanmu? Apakah kamu tidak ingin mengenaliku? Tidak tertarik. Kalau begitu, kamu juga tidak ingin tahu hubunganku dengan Minglang? Baik. Aku kasih kamu 5 menit. Aku memang tinggal di rumah Minglang. Tapi kamu juga tahu, hubunganku dengannya hanya sebagai pemilik dan penyewa. Tapi bagaimana ke depannya, kita semua tidak tahu. Lanjutkan. Sebenarnya, aku tidak sepenuhnya berbohong. Aku memang sekretaris di perusahaan elit. Hanya saja, aku seorang gadis dari kota kecil. Ingin sukses di kota besar, tapi berada di perusahaan elit. Bukanlah platform yang baik. Semakin aku berusaha, semakin sulit untuk naik pangkat. Jadi kamu memanfaatkan kesempatan untuk datang padaku. Ya, Tapi dari awal sampai akhir, kamu terus berbohong. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? mempercayaiku tidak ada ruginya. Seharusnya dikatakan, percaya atau tidak, tidak ada ruginya bagiku. Apakah kamu tidak ingin berbaikan dengan anakmu? Jika aku bisa membuat kalian berbaikan, dan membuat kalian berbicara, aku yakin, Pak Tang pasti akan memberiku imbalan yang baik. Mungkin. Kamu tidak bertanya apa rencanaku. Aku hanya peduli hasilnya, tidak peduli prosesnya. Baiklah. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Pertemuan kita ini, jangan sampai Tang Minglang tahu. Kamu juga tahu sifat Tang Minglang. Jian aku, tentu aku lebih mengenalnya daripada kamu. Benarkah? Kalau ada kabar lebih lanjut, aku akan menghubungimu lagi. Baik. Sampai jumpa. Ini adalah buku harian pertama saya. Alasan saya menulis buku harian adalah untuk mencatat hal-hal yang akan terjadi. Ini sangat penting bagi hidup saya. Hari ini saya bertemu dengannya, dia memang licik. Dibandingkan dengannya, saya masih terlalu hijau. Jika saya tidak bereaksi cepat, Tang Jin akan mengetahui segalanya tentang saya. Saya harus waspada dan berhati-hati. Ingat, ingat. Silakan masuk. Pak Ten. Duduklah. Pak Tang, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya dan Sinru? Saya baru saja menerima proposal ini. Ini adalah proposal perayaan 5 tahun grup Dashan. Siapa yang membuatnya? Kita belum mengambil kasus ini. Saya yang membuatnya. Si Jun. Kita tidak perlu membahas siapa yang membuatnya dulu. Saya ingin mendengar pendapatmu tentang kasus ini. Menurut saya, jika kita mengambil kasus ini, itu akan sangat meningkatkan perusahaan kita, dan grup Dashan adalah perusahaan terkemuka di negara ini. Hanya saja, bisakah kita mengambilnya? Nona Lee. Bagaimana menurutmu? Saya rasa bisa. Sebenarnya kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Tindakanmu sudah mewakili pendapatmu. Tindakan APA? Lee Sinru, kamu sendiri yang bilang. Kamu ke grup Dashan untuk apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu bisa ya. Hari ini, Pak Zhang dari grup Dashan langsung menelepon. Katanya kamu kemarin ke grup Dashan dan berbicara banyak dengan mereka. Bahkan tawar-menawar dengan ketua Tang selama setengah hari. Sebagai kepala perusahaan Jingrui, saya sangat penasaran. Apa yang kamu bicarakan dengan grup Dashan atas nama perusahaan kita? Sinru, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu belum lama di perusahaan ini. Pak Tang, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Si Jun, kamu keluar dulu. Boleh bicara sekarang? Bagaimana menurutmu laporan yang aku tulis ini? Lumayanlah. Banyak ide yang belum matang, tapi ada juga beberapa ide yang bagus. Tapi jujur saja, aku kasih tahu kamu.
Seberapa bagus pun kamu menulis, aku tidak akan mengambil proyek ini. Pak Tang, ada beberapa hal yang aku tidak tahu. Haruskah aku memberitahumu? Kalau mau bilang, bilang saja, jangan main-main. Baiklah, aku akan bicara. Meskipun aku baru masuk perusahaan ini tidak lama. Tapi beberapa hari ini, aku terus melihat kinerja perusahaan. Menurutku, perusahaan kita memang sudah bagus. Tapi kurangnya klien yang stabil dan kuat dalam jangka panjang. Ini adalah masalah utama yang menghambat perkembangan perusahaan. Jadi menurutku, kerjasama dengan grup Dasyan kali ini tidak hanya bisa memperluas kinerja kita, tapi juga memperkuat perusahaan dalam hal reputasi di industri. Lanjutkan. Saat aku pergi ke grup Dasyan kali ini, bertemu dengan Pak Sang dan Pak Tang. Menurutku, mereka berbicara dengan benar. Di dunia bisnis tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan yang abadi. Dan sebagai karyawan perusahaan, demi kepentingan perusahaan, aku menyarankan kamu untuk menerima kasus ini. Kamu tahu tidak? Kenapa aku tidak mau berbisnis dengan grup Dasyan? Aku tidak tahu apakah rumor itu benar. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan ayahmu, ya? Kamu sudah melakukan pekerjaan rumahmu dengan baik. Aku tidak tahu apa konflik antara kamu dan ayahmu. Aku juga tidak mau tahu. Aku hanya merasa seharusnya tidak ada dendam antara ayah dan anak. Jadi sebagai temanmu, Pak Tang, aku berharap kamu bisa melalui kerjasama ini dan berdamai kembali. Kita teman? Aku pikir kita hanya atasan dan bawahan. Kalau begitu, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, terlalu ikut campur. Kamu tahu saja. Maaf. Zinru, kenapa? Aku tidak mau bicara lagi. Pak Tang tidak apa, kan? Tidak apa-apa. Lanjutkan bekerja saja. Kenapa kamu membereskan barang-barangmu? Kak Si Jun, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Dan saja, Tang Ina, di dalam kantor, memarahiku habis-habisan. Daripada dia yang mencatku, lebih baik aku mengundurkan diri saja. Sinru, jangan terburu-buru. Yang impulsif itu dia. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia membawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Dia menerima acara dari grup Dasyan. Ini hal yang bagus, kan? Tapi dia bilang tidak mau. Hal ini? Ah, sudahlah, anggap saja aku terlalu ikut campur. Bisa kasih aku kardus? Aku mau bungkus barang. Rekan-rekan, perusahaan kita sudah memutuskan untuk mengambil proyek perayaan 5 tahun grup Dasyan. Proyek ini terutama ditangani oleh Pak Wang. Lee Sinru, kamu bantu dari samping. Lee Sinru, datang ke kantorku sebentar. Kamu tahu kenapa bisa dapat kesempatan ini? Tidak tahu. Kamu baru masuk perusahaan, belum lama. Tidak punya banyak pengalaman. Dan tidak mengerti apa-apa. Mengambil proyek besar seperti ini, kamu tidak heran? Bukannya seharusnya aku tanya kamu? Kenapa kamu melibatkan aku? Aku punya perasaan aneh. Rasanya kamu seharusnya tahu sedikit tentang ini. Aku tidak menyangka, grup Dasyan malah menunjuk kamu untuk mengambil proyek ini. Tentu saja. Bagi kami, permintaan klien adalah yang terpenting. Tapi aku sangat penasaran. Apa yang kamu bicarakan dengan ayahku? Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini. Aku pasti akan belajar dengan giat. Tidak mengecewakan nama baik perusahaan Jinrui. Aku semakin tidak bisa membaca dirimu. Awalnya aku pikir kamu hanya mencari nafkah dan mencari pekerjaan. Sekarang aku semakin penasaran. Kenapa kamu? Kenapa lagi kalau bukan untuk masa depan dan kenaikan gaji? Hanya itu. Kalau tidak, kamu bisa menemukan alasan lain? Kan karena tidak tahu makanya aku tanya. Jadi aku bilang, kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa apa-apa. Oke, kalau tidak ada hal lain, aku keluar dulu. Lee Sinru. Ya, Kerja yang baik. terima kasih Pak Tang. Hei, mau kerja belum ganti baju? Kamu agak lambat, bilang. Baiklah,
Aku tahu, kapitalis besar Yobapi. Siapa itu? Aku yang buka pintu. Kak Sijun, kenapa kamu datang? Shinru, kenapa kamu di sini? Siapa itu? Oh, Kak Sijun datang mencari kamu. Kak Sijun, cepat masuk. Kak Sijun, mau minum air? Aku ambilkan. Kenapa datang pagi-pagi sekali cari aku? Ada dokumen perusahaan yang perlu ditandatangani. Kak Sijun, kamu baik sekali, bawa sarapan juga. Ada pulpen? Kak Sijun, kamu hari ini bawa kurang satu. Lain kali bawa lebih satu ya. Makan saja makan, jangan banyak bicara. Hati-hati. Aku pulang dulu, dokumennya harus segera dikirim. Aku pergi. Kak Sijun, tunggu aku ganti baju. Ayo pergi bersama. Tang Zong punya mobil. Kamu cerewet sekali. Tak disangka Tang Zong begitu playboy. Bahkan Kak Sijun yang cantik ini juga tertarik padamu. Aduh, sekarang jadi ribet. Bagaimana kamu mau jelasin ke orang? Saat makan jangan bicara, dan juga jangan pakai piyama, jalan-jalan di rumahku. Kamu perempuan harus perhatikan penampilan, kamu tahu? Playboy besar, cepat atau lambat akan dapat balasannya. Kak Sijun, kamu mikir apa? Tang Zong tidak datang terlambat bersamamu? Jangan sebut dia jahat, tidak mau aku naik mobilnya. Buat aku naik bus sendiri. Jadi agak terlambat. Lain kali berangkat lebih pagi, perusahaan tidak izinkan terlambat. Baik, Ngomong-ngomong, pagi ini aku ke rumah Tang Zong. Aku lihat kamu pakai piyama. Aku kira salah pintu. Kenapa kamu di rumahnya? ya di situ tidak ada alasan khusus. Satu laki-laki, satu perempuan, tinggal satu atap. Pasti ada alasannya. Bukankah itu sudah jelas? Tang Zong dan aku. Kak Sijun, aku lupa telepon klien. Pergilah. Kerja itu penting. Baik. Kak Sijun, kenapa kamu menangis? Tidak kok. Bukannya kamu mau telepon? Oh, nanti saja kita telepon lagi. Ngomong-ngomong, tadi belum selesai bicara. Aku dan Pak Tang hanya Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. hanya teman baik. Kamu mengerti saja sudah cukup. Lalu bagaimana kalian? Kakak Sijun, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya aku dan Tang Minang sudah kenal lama, hanya karena awalnya aku tidak punya tempat tinggal. Dan kebetulan di rumah mereka ada 2 kamar. Jadi aku tinggal sementara di rumahnya. Tapi begitu aku punya uang, aku akan segera pindah. Oh, begitu rupanya. Kalau tidak, kamu pikir bagaimana? Tidak ada apa-apa. Aku bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin tidak melihat? Kamu melihat apa? Apakah kamu suka Pak Tang? Muka merah nih. Tidak, hari ini ketika Pak Tang datang. Aku merasa sangat canggung. Sudah, jangan bicara tentang ini lagi. Hari ini kita pergi ke grup Dashan. Apakah persiapan untuk rapat sudah selesai? Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Sudah siap dengan persiapan yang matang. Sekarang kita bisa pergi. Kalau begitu, periksa lagi dokumenmu. Ya, Meneer. Hei, Kak Sijun, kenapa kamu belum datang? Ya, jadi kamu akan datang terlambat, ya? Baik, kamu tenang saja, di sini aku yang akan mengurus. Ya, kamu cepat ya. Baik, sampai jumpa. Teman-teman dari grup Dashan. Manajer uang dari perusahaan kami ada urusan mendadak. Jadi dia akan datang terlambat, jadi sekarang saya mewakili perusahaan Jingrui untuk berdiskusi dengan kalian tentang acara perayaan 5 tahun grup Dashan. Maaf terlambat. Lee Sinru, kita bertemu lagi.
Dunia ini benar-benar kecil. Tidak menyangka Minglang akan mempercayakan proyek ini. Kepada kamu yang masih muda. Saya harus banyak belajar dari Nona Tang. Manajer uang dari perusahaan kami ada urusan dan akan datang terlambat. Dia minta kita untuk mulai rapat dulu. Baik, keberhasilan acara ini bergantung pada usaha kita semua. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Saya yakin dengan kepemimpinan Nona Tang, kerja sama kita kali ini seharusnya akan sangat sukses. Baik, mari kita lihat datanya dulu. Kali ini kita berjalan lancar, hanya saja tidak menyangka grup Dashan mengirim kakakmu sebagai penanggung jawab acara ini. Kakakku? Tidak ada masalah kan? Tidak ada. Beberapa tahun ini dia sudah jauh lebih matang, dan sekarang juga cukup pandai berbicara. Aku khawatir dia akan seperti dulu, selalu berbuat semaunya. Bagaimana mungkin, dia sekarang adalah salah satu dari 10 pemuda terbaik. Bagaimana dengan Lee Sin Ru? Oh ya, aku baru saja ingin membicarakan ini denganmu. Tidak ada masalah kan? Tidak, Lee Sin Ru ini. Meskipun tidak punya banyak pengalaman, tapi dia cukup bersemangat untuk belajar. Kemampuan kerjanya juga cukup kuat. Kakakmu kali ini juga pergi, dan dia sangat puas dengannya. Aku tidak tahu di mana kamu menemukan harta karun ini. Tidak tahu juga, mungkin ini adalah takdir buruk. Ya, sampai dibawa ke rumah, takdir buruk yang cukup dalam. Bukan seperti yang kamu pikirkan, dia baru saja datang ke tempat ini. Tidak punya tempat tinggal, sementara tinggal di tempatku. Sudahlah, tidak perlu menjelaskan lagi. Asalkan kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, itu sudah cukup bagiku. Xin Hui meminta aku untuk menjaga kamu. Maaf, aku tidak bermaksud menyebutkannya. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku selalu sangat khawatir. Aku khawatir jika tidak berpegangan erat. Kenangan antara aku dan Xin Hui. Suatu hari nanti, wajahnya akan benar-benar hilang dari hatiku. Dan aku akan terus hidup di dunia tanpa kenangan tentangnya. Jika seperti ini, seolah-olah dia benar-benar pergi, dan tidak akan pernah kembali. Menurutmu, apakah Xin Hui ingin melihatmu seperti ini? Meskipun dia sudah tidak ada. Aku tahu, dia ingin kamu mendapatkan kebahagiaan. Kebetulan sekali sendirian. Kebetulan? Bukankah kamu sengaja mencariku? Bagaimana kamu tahu? Ini jauh dari perusahaanmu, dan ini juga bukan bar yang terkenal. Jangan bilang kamu ada janji dengan seseorang di sini. Awalnya aku tidak ingin terlalu sengaja, tapi karena kamu sudah menemukan, aku hanya bisa mengaku. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku sudah ke kantormu dan bilang ke mereka aku ada urusan mendesak sama kamu. Lalu, ada teman dekatmu yang bilang ke aku. Mereka memang gak bisa menjaga mulut mereka. Tapi gak heran, kamu memang pandai bicara. Terima kasih pujiannya. Mau minum apa? Champagne? Pilen. Champagne. Kamu jarang main ke bar, ya? Ayo, bilang aja, ada apa cari aku? Sebenarnya aku datang hari ini mau berterima kasih karena kamu bantu aku menyembunyikan. Kalau kakak Si Jun tahu aku kenal kamu, dia pasti akan berpikir macam-macam. Sebenarnya, aku juga nggak nyangka kamu kerja di perusahaan elit. Aku rasa kamu juga nggak mau mereka tahu kamu kenal aku. Soalnya mereka nggak suka sama aku. Nggak ada, mereka cuma salah paham. Aku udah ketemu banyak orang baik. Dan kamu yang paling baik. Orang baik? Kamu sedang menyindirku, ya? Nggak. Kamu kenapa? Kamu memberiku kesan seperti seseorang, terlihat polos dan lugu. Tapi sebenarnya nggak juga. Kamu jauh lebih hebat darinya. Aku nggak hebat sama sekali. Aku masih banyak belajar dari kamu. Belajar dariku? Aku ada apa yang bisa dipelajari? Ada apa yang nggak? 10 pengusaha terbaik. Cantik banget. Anggun dan murah hati. Kamu benar-benar memberiku pujian yang berlebihan. Nggak takut aku kebanyakan pujian? Aku ini nggak punya kelebihan apa-apa. Cuma jujur dan nggak bohong. Baiklah, demi kejujuranmu, mari kita minum. Oke. Sebenarnya yang aku bilang semuanya benar. Seperti tasmu itu, menurutku sangat bagus. Kamu suka? Kalau suka, lain kali aku kasih satu. Nggak, aku mau beli sendiri. Kamu merasa lebih tenang kalau pakai uang sendiri,
Ya? Mengandalkan diri sendiri itu yang paling bahagia. Sebenarnya, punya orang yang bisa diandalkan itu yang paling bahagia. Kamu masih kecil, belum mengerti. Aku baru masuk perusahaan, tentu saja belum mengerti apa-apa. Semoga nanti bisa banyak belajar dari kakak Mingna. Boleh aku panggil kakak Mingna? Kamu udah memanggilnya, kan? Mau bilang apa? Aku harap bisa banyak belajar dari kakak Mingna. Itu tergantung pada takdir kita berdua. Takdir itu kehendak Tuhan, tapi usaha itu dari kita, bukan? Kamu ini benar-benar menarik. Masih mau minum? Minum. Kalian, dua jelas lagi. Baik. Sudah, hari ini aku yang traktir. Terima kasih, Kak Mingna. Sama-sama. Terima kasih. Ah, sama-sama. Ayo. Sebenarnya pelajaran pertama yang harus kamu pelajari adalah jangan sok jago di wilayah orang lain. Oh iya, boleh pinjam teleponmu sebentar? Jadi kamu punya nomorku, nanti kita bisa sering jalan bareng. Ngomong-ngomong, tadi kamu bilang aku mirip seseorang. Siapa? Lupakan dia, ayo kita minum. Oke. Kamu belum tidur juga sampai larut malam begini. Memang mau jadi karyawan teladan ya? Ini semua harus diatur, seperti desain sampul undangan. Tata letak keamanan pintu keluar, urutan masuk tamu undangan. Sama ringkasan naskah yang harus diserahkan besok. Buat Kak Si Jun lihat. Maaf ya, apa ganggu kamu? Gak apa-apa. Tapi, kamu harus jaga kesehatan, tahu? Lagi pula kamu kan karyawan perusahaan kami, Jinwei Company. Nanti kalau sampai kolaps, orang bilang perusahaan kami mengeksploitasi karyawan. Karena banyak hal yang belum aku pahami. Makanya sambil belajar sambil mengerjakan. Tapi urusan perencanaan ini memang cukup seru sih. Membayangkan acara besar seperti ini akan lahir dari tanganku sendiri. Rasanya sangat-sangat memuaskan. Jadi tanpa sadar jadi keterusan dan lupa waktu. Pak Tang, daripada ada waktu bercanda, mending bantu aku dong. Baru pertama kali dengar karyawan suruh bos bantu. Kamu memang hebat. Gak mau bantu ya sudah, jangan ganggu aku. Baiklah, ku bantu. Boleh aku masak mie instan dulu? Sambil makan sambil bantu. Mau makan? Ku bantu masakin. Boleh, terima kasih. Mei Suk. Ayah, Mingna, cari ayah ada perlu apa? malam ini aku ada janji makan malam dengan karyawan perusahaan Minglang. Ini semacam pesta perayaan sukses 5 tahun. IDE kamu. Ayah, Bagus. aku cuma mau tanya, kamu mau ikut nggak? Minglang ikat? Seharusnya iya. Oak. Ayah pergi lihat-lihat. Oak. Ayah, siapa sih cewek itu? Cewek mana? Yang bikin ribut di acara perayaan itu. Teman ayah dulu. Bukan selingkuhan kan? Umur segitu bisa jadi selingkuhan? Yang ketiga. Pergi. Suka bercanda sama ayah. Enggak, aku cuma mau ingetin, lihat aja gaya cewek itu. Pasti ada niat jahat, kamu harus hati-hati. Tenang, ayah tahu harus ngapain. Jam 7 malam. Ia tahu. Wang Shasha, dari Geo Real Estate. Oke, kami pasti datang. Terima kasih, Pak Sang. Sudah. Semuanya, hentikan dulu pekerjaan kalian. Barusan Pak Sang dari grup Dashan telepon aku karena proposal kita kali ini sangat bagus, jadi Pak Sang mengundang kita, semua karyawan, untuk ikut pesta perayaan mereka. Bagus, sangat bagus.
Ada apa semuanya senang sekali? Grup Dashan mengundang kita untuk ikut pesta perayaan mereka. Kapan diumumin? Kenapa aku nggak tahu? Barusan Pak Sang telpon, aku belum sempat. Pesta perayaan gini, kita sendiri aja yang ngadain. Kenapa harus ikut sama mereka? Kenapa nggak bisa ikut pesta perayaan? Kasih alasan dong, kenapa harus pergi? Untuk menerima pengakuan atas kerja kita. Lagi pula Grup Dashan itu perusahaan besar nomor 1. Kita kerja keras, selain untuk uang. Lebih ingin dapat kepuasan kerja dan pengakuan dari klien. Bukan begitu? Zinru, Kak Sijun. Meskipun saya seorang pemula dan perkataan saya tidak memiliki bobot, tapi saya tidak merasa bahwa kali ini saya berbicara tanpa alasan. Zinru. Kamu tidak boleh vegetal langsung menentang Pak Tang. Ini aturan kantor yang keberapa ya? Semuanya. Saya rasa apa yang baru saja dikatakan Lee Sinru sangat masuk akal. Kalau semua orang sangat ingin pergi. Kalau begitu acara perayaan Grup Dashan, ayo kita pergi. Semoga semua orang bisa bersenang-senang. Baiklah, terima kasih Pak Tang. Pak Tang, Anda sangat tampan. Hebat. Sijun, kamu saja yang mewakili saya pergi. Bagaimana bisa begitu? Sudah diputuskan begitu. Anda adalah bos. Aduh, untungnya saya sudah siap siaga. Kenapa setiap kali datang tidak memberi kabar dulu? Mau bikin orang kaget mati. Kenapa sampai larut malam belum pulang? Mau jadi pekerja teladan? Karyawannya karyawan yang baik, tapi bosnya bukan bos yang baik. Saya kenapa tidak baik? Membiarkan karyawan sendiri pergi ke acara perayaan perusahaan lain. Membiarkan bos lain akrab dengan karyawan sendiri. Sementara dia sendiri tidak tahu bersembunyi kemana. Masih memikirkan acara perayaan, bukannya hanya ingin pergi ke restoran mewah. Makan makanan mewah? Saya yang traktir. Saya bukan untuk makan. Lalu untuk apa? Karena ini pertama kalinya dalam hidup saya. Mendapatkan pencapaian sebesar ini, saya ingin mendapatkan pandangan pujian dari orang lain. Ya sudahlah, intinya saya ingin dipuji orang. Ternyata kamu juga agak sombong. Ada masalah apa kalau begitu? Tidak ada masalah, ini memang hakmu, kamu pergi saja. Sekarang pergi waktunya pas. Kalau tidak ada yang berbagi kebahagiaan, pergi juga tidak ada artinya. Sebenarnya kamu mau apa sih? Bukannya tadi sudah saya bilang, bos sendiri tidak pergi. Karyawan pergi juga tidak ada artinya. Saya ingin bos melihat saya dipuji orang lain. Sehingga saat akhir tahun, saat penilaian penghargaan, baru ada data yang kuat. Benar kan? Pak Tang. Pak Tang, sudah cukup. Anda katakan sesuatu. Tunggu sebentar lagi. Ayah, jangan tunggu lagi. Minglang pasti tidak akan datang. Saya dengar dari orang-orang di perusahaannya. Minglang benar-benar tidak ingin datang. Baik, mari kita mulai. Ayo. Maaf kami terlambat. Tapi biasanya tokoh utama selalu datang terlambat. Maaf datang terlambat, saya tidak ketinggalan apa-apa kan? Tidak. Tepat waktu untuk bersulang. Minglang, cepat duduk, tuangkan anggur. Minglang, Tang sedang berselai. Baik. Ayo. Terima kasih kepada semua yang hadir di pesta perayaan kita. Kali ini, Grup Dashan dan perusahaan Jingrui bekerja sama dengan sangat baik. Semoga kerjasama seperti ini bisa bertahan lama di masa depan. Ayo, bersulang. Ayo, duduk. Minglang, asistenmu ini cukup hebat. Semuanya. Saya dan bos saya terlambat. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum dulu. Jangan hanya bertepuk tangan, kalian semua harus minum. Gadis ini cukup kuat minumnya.
Hei, kamu minum banyak sekali. Kamu bisa nggak? Tidak apa-apa, minum saja. Saya dan ingin bersulang kepada semua paman dan bibi. Kakak dan adik, 1 gelas. Bersulang. Paman Po, Berselang. Jangan minum terlalu banyak. Senang. Ayo lagi. Ayo, bersulang. Tang, gadis kecil ini cukup bagus, bisa tampil di depan. Tidak menyangka, dia benar-benar membawa Ming Lang ke Tang. dan dia kakap Gigi. Ming Lang, dari mana kamu menemukannya? Jatuh dari langit. Kamu bisa nggak? Aduh. Kamu tidak bisa minum. Jangan minum terlalu banyak, aku tidak tahan denganmu. Tidak apa-apa. Jangan muntah di atasku lagi, aku bilang ya. Ada APA? Hindu tidak apa-apa. Dia terlalu banyak minum. Kakak Mina, perutku sakit sekali. Haruskah kita memberinya air? Jangan-jangan perutnya berdarah. Ada APA? Sindro merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana? Cepat panggil taksi, cepat pergi. Kalau tidak bisa minum, jangan minum. Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Hei Chai, hei Chai. Sudah berapa lama kamu kenal dia? Kamu sedang menyelidiki dia atau menyelidiki saya? Tidak bisa bicara dengan baik? Bicara seperti ini tidak baik? Tidak marah juga tidak membantah. Kalau dulu, saya sudah menamparmu. Kalau 5 tahun yang lalu. Saya bahkan tidak akan duduk di sini, berbicara denganmu. Saya kenal dia waktu saya pergi dinas, waktu liburan. Kebetulan dia datang ke kota ini, ada urusan minta bantuan saya. Kemudian masuk ke perusahaan saya. Tinggal bersama. Ya. Tapi, bukan hubungan yang kamu pikirkan. Kamu tidak mengerti maksud saya. Gadis ini baik, kamu harus menghargainya. Saya takut kamu tidak bisa mengendalikannya. Direktur Tang. Saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengendalikannya. Ada banyak cara orang bergaul. Bukan hanya mengendalikan. Itu tergantung orangnya. Lama-lama kamu akan mengerti. Ada orang yang harus kamu kendalikan, tidak bisa diberi kebebasan. Tidak bisa diberi kesetaraan. Itu cara hidupmu, bukan saya. Sudah bertahun-tahun. Kamu masih belum mengerti maksud saya. Dokter, Bagaimana keadaannya? saat ini tidak ada masalah, laporan detailnya masih harus menunggu. Kita masih harus menunggu, setelah laporan pemeriksaan data keluar. Baru bisa memastikan diagnosa. Gadis di dalam itu anakmu ya? Ada satu hal, jangan marah ya. Jangan hanya sibuk cari uang, luangkan waktu untuk mengajari anak. Dia sampai seperti ini sekarang. Kalian sebagai orang tua juga punya tanggung jawab. Baik, Dokter, bolehkah kami masuk melihatnya? sekarang boleh. Baik. Sekarang sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik, terima kasih perhatiannya. Baguslah. Keluarga Lee Shinru, ikut saya sebentar. Saya saja yang urus. Jangan bangun. Terima kasih Pak Tang sudah mengantar saya ke sini. Terima kasih untuk kalian berdua, ayah dan anak. Saya tahu APA yang ingin kamu katakan. Sebenarnya, saya yang harus berterima kasih. Memberi saya dan Minglang kesempatan untuk berbicara berdua. Apakah kali ini saya sudah memenuhi standar? Saya tahu. Kamu istirahat dulu yang baik. Hal itu, saya akan mempertimbangkannya. Minglang, kamu yang urus Shinru ya? Saya ada urusan dulu. Saya pergi dulu. Sampai jumpa Pak Tang. Ayah saya tadi bilang. Mempertimbangkan apa? Tidak ada apa-apa.
Dokter bilang saya bagaimana? Parah. Bercanda. Pendarahan lambung akut. Apakah saya harus dirawat di rumah sakit? Dokter bilang bisa pulang kapan saja, tapi saya rasa masih perlu diamati dulu. Tidak, saya tidak mau dirawat di rumah sakit. Saya mau pulang. Kamu yakin? Ya, yakin. Tidak mengerti kenapa kamu harus pulang. Lihatlah, kondisi kamu masih sangat parah. Kalau tidak, saya akan pulang saja. Tidak usah. Kenapa kamu harus seperti ini? Kamu tidak mengerti, saya punya alasan tersendiri. Dirawat di rumah sakit ada alasannya juga. Apa kamu buronan? Sejak kecil, orang tua saya sering sakit, terus dirawat di rumah sakit. Saya sudah terlalu sering masuk rumah sakit. Jadi ada trauma di hati. Sekarang, kalau terlalu lama di rumah sakit, saya jadi sangat takut. Tidak bisa seperti itu juga. Lihatlah, kalau kamu seperti ini, bagaimana kalau ada masalah lagi? Tidak apa-apa, saya bisa menahan diri. Istirahat sebentar pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Kamu terlalu sopan, saya malah tidak nyaman. Tidak ada orang yang baik seperti ini kepada saya. Kamu pikir saya baik sama kamu? Kalau kesehatan kamu tidak baik, siapa yang akan bekerja keras untuk perusahaan kita? Sudah, istirahatlah. Hei, minum alkohol itu sangat menyakitkan. Terutama harus berhadapan dengan orang-orang yang sangat kubenci. Dan harus berpura-pura minum dengan senang. Melihat ketamakan di mata mereka membuatku mual. Tapi untuk mencapai tujuan, bahkan jika perutku berdarah, aku rela. Sekarang perutku sangat sakit. Kakak, aku benar-benar tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Sekarang ini, aku sangat kesepian.